Suriah kembali dibayangi kelamnya perang saudara setelah kelompok oposisi pemerintah Hayat Tahrir al-Syam alias HTS merebut kota Aleppo. Mereka telah mengambil alih sebagian besar wilayah kota Aleppo pada Minggu 1 Desember 2024. Ini bukan kali pertama Aleppo menjadi medan peperangan. Pada Mei 2012 lalu, Aleppo pernah menjadi palagan antara kelompok oposisi pemerintah dengan militer Suriah yang bekerja sama dengan Rusia dan Hizbullah. Pada 2016, kemenangan ada di pihak Presiden Bashar al-Assad dengan keberhasilan pihaknya mengusir kelompok oposisi dari Aleppo. Namun, bukan berarti rezim Asyad sepenuhnya aman, karena hingga kini masih ada kelompok-kelompok oposisi pemerintah lainnya yang menguasai sekitar 30% wilayah Suriah. Siapa saja mereka? Penguasa utama Suriah tentu saja pemerintah rezim Bashar al-Assad. Sekitar 70% wilayah Suriah berada di tangan Assad dan militer Suriah. Pasukan Suriah bahu-membahu menjaga wilayah mereka bersama dengan pasukan pertahanan nasional dan kelompok paramiliter pro-pemerintah. Berdasarkan laporan UN Syria Commission of Inquiry dan AFP pada Juni 2023, pemerintah Suriah mengendalikan sejumlah kota-kota besar di Suriah. Mulai dari ibu kota Damaskus, Daraa, Homs, Aleppo, Palmyra, dan Deir ez-Zor. Tegaknya kekuatan Assad tak terlepas dari sokongan sekutunya, Rusia, yang sudah membantunya sejak tahun 2011. Karena keterlibatan Rusia, Assad bisa menghambat laju pergerakan sejumlah kelompok oposisi di kota-kota besar Suriah. Sebagai timbal balik, Rusia yang saat itu baru saja kehilangan salah satu sekutu penting mereka, yaitu Libya, mendapatkan sekutu lain di Timur Tengah, yaitu Suriah. Juntrungnya tetap sama, yaitu ambisi Vladimir Putin yang ingin menunjukkan kepada dunia kekuatan Rusia. Alasan keberadaan Iran dan proksinya Hizbullah di Suriah pun tak jauh berbeda dengan Rusia. Namun situasinya saat ini sulit. Rusia bertempur di Eropa melawan Ukraina, sementara Hizbullah baru saja menyepakati gencatan senjata dengan Israel. Alhasil, kewaspadaan Rusia, Iran, dan Hizbullah pada Suriah pun menurun karena masalah yang dihadapi masing-masing pihak di wilayahnya. Kedua adalah pasukan Demokratik Suriah alias SDF. Kelompok ini merupakan pasukan bersenjata utama dari Administrasi Otonom Suriah Utara dan Timur alias AANIS. Tujuan pasukan ini dibentuk adalah melawan ISIS di Suriah Timur Laut. SDF merupakan pasukan yang didominasi oleh orang Arab, Kurdi, dan pejuang dari minoritas lain. Karena didominasi orang Kurdi, maka kelompok ini dikelola oleh Unit Perlindungan Rakyat Kurdi alias YPG. Kelompok ini didukung secara militer dan finansial oleh Amerika Serikat. Menurut Associated Press, ada sekitar 900 tentara Amerika Serikat di Suriah Timur Laut. Masih dari laporan UN Syria Commission of Inquiry dan AFP pada Juni 2023, SDF diperkirakan menguasai 30% wilayah di Suriah, meliputi sebagian besar provinsi Hasaka, Deir ez-Zor, Raqqa, dan sebagian kecil Aleppo. Ketiga adalah Hayat Tahrir al-Syam alias HTS yang tempo hari berhasil menduduki Aleppo dan mengusir militer pemerintahan Suriah dari kota itu. HTS adalah salah satu kelompok oposisi yang memiliki sejarah panjang dalam konflik di Suriah. Kelompok ini kali pertama didirikan pada tahun 2011 dengan nama Jabhat al-Nusra dan memiliki afiliasi dengan Al-Qaeda. Pemimpin kelompok negara Islam alias IS, Abu Bakar al-Baghdad, juga terlibat dalam pembentukan kelompok ini. Jabhat al-Nusra dianggap sebagai kelompok oposisi yang paling efektif dan mematikan dalam melawan rezim Assad. Namun sejak tahun 2016, pemimpin HTS Abu Muhammad al-Jawlani secara terbuka mengumumkan telah memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda. Jawlani kemudian membubarkan Jabhat al-Nusra dan menggantinya dengan nama Hayat Tahrir al-Syam. Di bawah nama HTS, Jawlani turut menggandeng sejumlah kelompok oposisi lainnya yang memiliki tujuan sama dengannya. Selama beberapa tahun belakangan, HTS yang baru saja mengubah namanya dan memutuskan hubungan dengan Al-Qaeda lebih berfokus pada upaya mempromosikan pemerintahan sipil di wilayah mereka. HTS dilaporkan banyak mendiami Suriah Barat Laut, sebagian besar provinsi Idlib, dan sebagian Aleppo.
Terakhir adalah Tentara Pembebasan Suriah alias FSA. FSA merupakan pasukan oposisi pemerintah yang berpihak dan dibekingi oleh Turkiye. Turkiye memberikan perlindungan dan pengiriman sumber pasokan kepada FSA. Bahkan, gaji FSA pun ditanggung oleh pemerintahan Recep Tayyip Erdogan. FSA tak hanya diisi oleh orang-orang Suriah, namun juga sejumlah pasukan angkatan bersenjata Turkiye. Kelompok ini tentu berada di dekat Turkiye, tepatnya di kota-kota perbatasan seperti Raja Bulbul dan lainnya. FSA juga kerap terlibat dalam konflik selama beberapa tahun belakangan di Suriah, tepatnya sejak tahun 2011. Nah, itu tadi 4 kelompok utama di Suriah yang saling bersaing untuk mempertahankan dan merebut wilayah di negara itu. Mereka adalah pasukan pemerintah Suriah yang didukung Rusia, Iran, dan Hizbullah. Kemudian ada pasukan Demokratis Suriah alias SDF. Ketiga ada Hayat Tahrir al-Syam alias HTS yang baru saja mengambil alih kota Aleppo. Dan keempat adalah Tentara Pembebasan Suriah alias FSA yang dibekingi oleh Turkiye. Untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya terkait perang di Suriah, simak terus kanal YouTube Kompas.com.